Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Islam Riau, Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Andre Ditya Pradana. Nama saya Muhammad Fajar Saputra. Nama saya M. Firdaus Ramadan. Nama saya Aryo Subroto. Diksi adalah pilihan kata. Maksudnya kita memilih kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu. Contohnya meneliti, menyelidiki, dan mendiagnosis. Secara praktis mengacu kepada aktivitas yang sama, akan tetapi ketiga kata tersebut tidak bisa saling menggantikan. Maksudnya masing-masing kata memiliki penggunaan yang berbeda sesuai dengan nuansa makna yang dikandungnya. Kata meneliti digunakan untuk menyebut aktivitas yang terencana, sistematis, dan menggunakan metode ilmiah. Hasil dari aktivitas ini dikomunikasikan dalam bentuk tertulis yang disebut dengan laporan penelitian. Kata menyelidiki digunakan untuk menyebut aktivitas yang mengacu kepada upaya-upaya mencari bukti-bukti yang mendukung pernyataan seseorang. Aktivitas ini dilakukan oleh orang-orang yang berwenang menangani kasus hukum, seperti polisi. Produk dari aktivitas ini dikenal dengan hasil penyelidikan. Kata mendiagnosis terkait dengan aktivitas para medis, dokter yang dilakukan dalam rangka menyimpulkan jenis penyakit yang diderita pasien melalui gejala-gejala yang dirasakan pasiennya atau indikator-indikator lain yang terlihat dari fisik pasien. Hasil dari aktivitas ini dikenal dengan diagnosis. Syarat-syarat diksi. Yang pertama, membedakan makna denotasi dan konotasi dengan cermat. Yang kedua, membedakan secara cermat makna kata yang hampir bersinonim. Contoh, demi sama dengan untuk, agar sama dengan supaya, ujian sama dengan tentamen. Yang ketiga, membedakan makna kata secara cermat, kata yang mirip ejaannya. Yang keempat, mencermati pemakaian kata-kata teknis dan populer. Yang kelima, mewaspadai penggunaan kata-kata yang belum dipakai. Yang keenam, menggunakan kata-kata umum dan khusus secara cermat. Contoh, mobil kata umum, Corolla kata khusus. Yang ketujuh, menggunakan kata secara hemat. Yang kedelapan, menggunakan kata secara konsisten. Yang kesembilan, mencermati penggunaan kata baku dan tidak baku. Dan yang terakhir, dapat memakai konjungsi yang berpasangan secara tepat. Contoh, antara pasangannya dan, tidak pasangan tetapi, baik pasangan maupun, bukan pasangannya melainkan. Idiom. Idiom merupakan kata lain dari ungkapan. Pengertian idiom adalah gabungan kata yang bermakna khusus. Makna dari idiom bukanlah berasal dari kata-kata pembentuknya, akan tetapi terbentuk setelah kata-kata tersebut digabungkan. Jenis-jenis idiom terbagi dua, yaitu berdasarkan unsur pembentuk dan berdasarkan pemilihan kata pembentuk. Dalam unsur pembentuk terbagi dua, yaitu idiom penuh dan idiom sebagian. Idiom penuh merupakan ungkapan yang maknanya tidak tergambar oleh kata-kata pembentuk. Contohnya, tangan kanan yang bermakna orang kepercayaan. 2. Idiom sebagian merupakan ungkapan yang maknanya tergambar sebagian oleh kata-kata pembentuk. Yang contohnya, kabar burung yang bermakna kabar yang belum tentu kebenarannya. 2. Idiom berdasarkan pemilihan kata pembentuk. Ada 7. Yang pertama, idiom berdasarkan bagian tubuh. Yang kedua, berdasarkan tumbuhan. Yang ketiga, dengan indera. Yang keempat, berdasarkan warna. Yang kelima, berdasarkan benda alam. Yang keenam, berdasarkan nama binatang. Dan yang terakhir, berdasarkan bilangan. Contohnya sebagai berikut. Pengertian peribahasa. Peribahasa atau pepatah adalah kelompok kata atau kalimat yang menyatakan maksud, keadaan seseorang, ataupun hal yang mengungkapkan tentang perbuatan, kelakuan atau hal tentang seseorang. Peribahasa dapat juga diartikan sebagai ungkapan yang tidak langsung,
namun tersirat menyampaikan suatu hal yang dapat dipahami pembaca atau pendengar. Pengertian lain menurut Kamus Linguistik, peribahasa adalah penggalan kalimat yang telah membentuk bentuk, makna, dan fungsinya dalam masyarakat. Contoh dari peribahasa yaitu seperti ada udang di balik batu, yang maksudnya adalah ada sesuatu maksud yang tersembunyi, ada gula ada semut, di mana banyak kesenangan disitulah banyak orang datang, bagai makan buah simalakama, bagi seseorang yang dihadapkan pada dua pilihan yang sangat sulit untuk dipilih. Majas. Majas adalah gaya bahasa yang dipakai pada sebuah karya sastra yang bertujuan agar memberikan efek-efek khusus sehingga menjadikan karya sastra tersebut lebih hidup. Sifat majas secara umum adalah tidak ada makna sebenarnya atau kiasan atau bersifat konotasi. Menurut KBBI, pengertian majas adalah cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakannya dengan sesuatu yang lain atau dalam bentuk kiasan. Pemakaian majas memiliki tujuan untuk menyampaikan sebuah pesan dengan imajinatif atau mempunyai makna kiasan. Sementara itu, fungsi majas ialah untuk menjadikan sebuah karya sastra lebih indah dalam segi diksinya. Macam-macam Secara majas, garis besar, yaitu majas dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu majas perbandingan, pertentangan, sindiran, dan penegasan. macam-macam majas, yaitu 1. Majas perbandingan. Gaya bahasa yang dipakai untuk majas perbandingan bertujuan untuk membandingkan atau menyandingkan sebuah objek dengan objek lain melalui proses menyamakan, melebihkan, ataupun menggantikan. Dalam majas perbandingan terdapat beberapa majas. Yang pertama, majas personifikasi, majas metafora, majas simile, majas hiperbola, majas eufemisme, majas metonimia. Yang kedua, ada majas pertentangan. Majas pertentangan menggunakan kata-kata kiasan yang bertentangan dengan maksud asli sang penulis. Dalam majas pertentangan ada beberapa majas, yaitu majas paradoks, majas litotes, majas antitesis. Yang ketiga, majas sindiran. Majas sindiran menggunakan kata-kata kiasan yang memang tujuannya untuk menyindir seseorang ataupun perilaku dan kondisi. Majas sindiran dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu majas ironi, majas sinisme, dan majas sarkasme. Yang terakhir, majas penegasan. Gaya bahasa yang digunakan majas penegasan bertujuan untuk meningkatkan pengaruh kepada pembacanya supaya menyetujui sebuah ujaran atau kejadian. Dalam majas penegasan ada beberapa macam majas, yaitu majas pleonasme, majas repetisi, majas klimaks, majas antiklimaks, majas paralelisme, dan majas tautologi. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat dan jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pemilihan kata pembentuk. Dalam unsur pembentuk, dalam